Halo teman-teman semuanya, pada hari ini Bu Bidan akan membahas sesuatu yang lebih berbeda ya daripada yang sebelumnya. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara untuk mendapatkan beasiswa S3 dari luar negeri dengan beasiswa non-LPDP ataupun non-AAS ataupun non-beasiswa dari funding-funding lainnya. Namun di sini saya akan lebih mengedepankan beasiswa yang berasal dari project ataupun beasiswa yang berasal dari kampus itu sendiri. Perkenalkan, saya dengan Bu Bidan Dian dan saya adalah seorang bidan. Dan saat ini saya juga sedang akan menempuh S3 di University of New South Wales dengan beasiswa UIPA dan juga ada beasiswa top up dari Australian Cancer Research. Jadi saya akan menjelaskan apa saja step yang sudah saya lakukan sebelumnya. Baik, sebelum memulai pada bahasan kali ini, silakan teman-teman untuk pencet tombol like, komen, dan juga jangan lupa untuk subscribe ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu bagaimana background pendidikan saya. Jadi, saya berasal dari D4, dari kebidanan klinis, dan juga saya melanjutkan S2 saya itu di Universitas Airlangga dengan jurusan kesehatan reproduksi. 2019 kemarin saya sudah pernah berangkat untuk S3 dengan beasiswa dari HDR dari Western Sydney University. Namun pada saat itu saya tidak mendapatkan funding di tahun yang kedua karena terdampak dari corona, sehingga saya akhirnya pulang dan kemudian saya apply lagi PhD yang kedua dan saya mendapatkan beasiswa dari University of New South Wales dan akan saya mulai pada bulan ini begitu. Dan pada saat PhD saya yang pertama, saya play around with project from proteins. So this kind of project is from the biomedical science actually. Dan pada project saya yang kedua, memang ini juga sama di field biomedical science, namun saya pada saat ini saya lebih ke arah gen begitu dibandingkan dengan protein seperti yang kemarin. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk mendapatkan beasiswa dari kampus tujuan kita di luar negeri. Khusus untuk yang S3 ya teman-teman. Jadi hal yang harus kalian persiapkan yang pertama adalah IELTS-nya. Jadi IELTS ini adalah sebuah sertifikat untuk bahasa Inggris ya teman-teman, dan ini memang requirement-nya itu tergantung dari masing-masing university dan juga masing-masing jurusan. Seperti contohnya kalau saya di riset ya, karena saya memang banyaknya playing around with both patients and also my research in the lab. Jadi pada saat itu IELTS saya tidak terlalu tinggi ya, itu hanya 6,5 dan itu sudah oke untuk saya ke luar negeri. Namun jika teman-teman ingin mendaftar di tempat-tempat yang seperti law atau juga misalnya yang di English sendiri, itu memang akan jauh lebih berbeda daripada saya begitu. Jadi ini teman-teman juga harus aware dengan apa requirement dari masing-masing university. Dan juga yang kedua yang harus teman-teman persiapkan adalah CV. Nah, jadi teman-teman CV ini memang lebih spesifik ya. Jadi CV-nya ini kalau bisa yang lebih ringkas dan juga mencakup tujuan kita itu apa, kemudian juga list dari kita sudah pernah bekerja di mana saja, dan juga yang paling penting adalah kita sudah pernah sekolah apa saja dan skill apa yang kita punya. Itu sangat-sangat penting sekali karena banyaknya, seperti contohnya saya di riset ya teman-teman, saya di riset di medicine di fakultas kedokteran itu memang membutuhkan lebih banyak skill dibandingkan dengan fakulti-fakulti yang lainnya. Jadi skillnya ini meliputi skill ya seperti clinical trial ataupun skill-skill yang lain seperti eksperimen, itu work with animal, itu sangat-sangat penting. Jadi teman-teman harus tahu apa saja requirement-nya dan disesuaikan dengan CV-nya. Di deskripsi dari video ini saya pun mencantumkan Google dokumen yang berisi CV saya, dan teman-teman bisa mengkopas ataupun dijadikan bahan referensi kira-kira apakah CV ini oke untuk teman-teman copy ya sebenarnya begitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu cover letter ya teman-teman. Jadi cover letter ini seperti yang kita harus tahu dan benar-benar jelas bahwa cover letter ini akan teman-teman tujukan kepada supervisor teman-teman semua. Dan di sini yang berbeda dari cover letter pada umumnya, ini bukan hanya mencari supervisor, tapi di sini teman-teman langsung nembak, teman-teman bilang that you don't have funding. Jadi teman-teman sudah bilang dari awal bahwa teman-teman nggak punya funding dan bahwa teman-teman akan meminta funding dari sana begitu. Jadi cover letter itu isinya apa? Jadi cover letter itu isinya adalah memperkenalkan diri kita kepada supervisor kita dan kemudian menjelaskan kita kemarin sudah pernah bekerja di mana saja, skill apa yang kita punya, dan kemudian juga
kita sekolah apa saja, dengan background riset apa saja, dan juga why do you think that you deserve to be in that part of team, dan juga you show them that kalau kamu nggak dapet gua gitu, kalau kamu nggak dapet aku gitu, kamu rugi loh gitu. Jadi kayak ya memang sih ini adalah seni untuk menjual diri kita sebenarnya gitu, dan ini penting sekali. Nah, di bawah ini juga saya mencantumkan cover letter saya yang kemarin saya pakai untuk apply ya. Teman-teman juga bisa mengcopy, jangan mengcopy ya kalau bisa, tapi kalau bisa itu dilihat strukturnya, dan kemudian dilihat apa saja yang sudah saya tulis, kemudian ditulis ulang sesuai dengan keadaan yang teman-teman punya, dan disesuaikan dengan dengan requirement dari departemen itu sendiri begitu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, yang keempat adalah struktur dari email. Jadi di sini teman-teman, bagaimana sih cara saya untuk mendapatkan beasiswa ini adalah sebenarnya saya mengirimkan email. Nah, emailnya seperti apa? Emailnya seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada lagi semacam ringkasan, saya siapa, saya dari mana, sekolah saya apa, pekerjaan saya apa, skill apa yang saya punya di lab ya. Kemudian apa saja publikasi saya kemarin, dan kemudian yang paling penting yang di akhir itu adalah langsung tembak. Punya funding nggak kira-kira? Kalau saya kira-kira ke sana, saya punya funding nggak gitu. Tapi dengan bahasa yang sopan ya teman-teman. Dan di ini adalah contoh dari emailnya, dan juga sudah saya cantumkan ada di deskripsi dari channel ini. Bagaimana cara kita mencantumkan, bagaimana cara kita meminta. Di sini saya mencantumkan isi dari email saya, dan teman-teman silahkan disesuaikan dengan yang teman-teman butuhkan. Nah, kemudian apa saja yang harus dilampirkan kira-kira di email ini? Jelas, yang pertama adalah CV, dan yang kedua adalah cover letter. Bagaimana dengan ijazah? Jika teman-teman sudah punya ijazah ya, S2 yang sudah berbahasa Inggris, maka silahkan dicantumkan. Namun jika tidak pun tidak apa-apa sebenarnya, karena nanti pada saat interview teman-teman akan diminta ijazah gitu. Nah, kemudian bagaimana cara saya untuk tahu email ini saya kirim kemana begitu. Nah, jadi teman-teman di sini yang paling penting teman-teman buka dari home dari university. Di sini saya mencontohkan adalah University of New South Wales, karena ini adalah university saya pada saat ini. Dan kemudian teman-teman silahkan lihat di bagian list dari profesor atau list dari departemen. Nah, kemudian dari sana teman-teman akan lihat ada banyak sekali profesor, associate profesor, dan bahkan ada beberapa yang sudah distinguished profesor. Itu teman-teman silakan catat, dan silakan lihat riwayat publikasinya dan lihat siapa saja di departemennya yang menjadi studentnya beliau. Dari situ teman-teman silahkan dapatkan email address-nya dari sana, dan silahkan langsung dikirim. Pas kirim semuanya. Namun yang perlu diperhatikan, setiap teman-teman mengirim satu email ini harus disesuaikan ya. CV-nya sesuaikan, kemudian cover letter-nya disesuaikan, dan juga isi emailnya juga jangan lupa disesuaikan begitu. Nah, dari situ nanti apakah akan saya langsung mendapatkan balasan? No. Jadi teman-teman, untuk pengalaman saya ya, saya itu apply sekitaran probably around 250 semacam itu. Nah, jadi memang ini apply-nya banyak sekali ya teman-teman, karena ini adalah game of number. Game of number itu maksudnya apa? Maksudnya adalah semakin banyak kita apply, kemungkinan kita untuk mendapatkan scholarship itu akan semakin besar. Begitu. Ini adalah cara saya untuk mendapatkan beasiswa saya dua-duanya. Ini sangat efektif dan efisien, namun memang membutuhkan kenekatan. Kemudian juga ya teman-teman harus tahan banting sih sebenarnya, karena apply ke sekitar 200 orang itu juga it takes a lot of times and juga effort. Dan juga teman-teman kalau bisa silakan apply-nya itu jangan hanya untuk satu university, namun silakan apply di seluruh university in the world that you want, that you desire, karena ini berlaku tidak hanya di Australia seperti yang saya dapatkan 2 kali, namun ini juga berlaku di semua university in the world. Saya sudah pernah juga apply untuk banyak sekali negara, di banyak sekali benua. Namun memang sepertinya rezeki saya di Sydney begitu. Nah, bagaimana jawaban dari supervisor ini? Nah, jawaban dari supervisor ini ada beragam ya teman-teman. Namun itu ada 3 jenis jawaban. Yang pertama adalah jawabannya menarik minat supervisor ini, dan biasanya nanti teman-teman akan diwawancara lebih lanjut. Ini macam-macam, ada yang wawancaranya hanya sekali, namun saya yang pertama itu di beasiswa saya yang pertama saya mendapatkan wawancara sebanyak 4 kali, dan itu oke sih wawancaranya, banyaknya tanyanya tentang personality dan juga tanya tentang
ini how you work last time, itu yang pertama. Nah, kedua, ini teman-teman akan mendapatkan balasan dari mereka bahwa I'm sorry, saya nggak punya project dan saya nggak punya funding. Jadi just it gitu. Nah, namun jawaban yang ketiga ini yang lebih menarik. Kadang-kadang mereka bilang saya nggak punya funding, saya juga nggak punya project, tapi saya kenal seseorang yang punya project dan punya funding. Kamu saya kenalkan ke dia ya gitu. Nah, jadi ini ada 3 jenis jawaban begitu. Dan teman-teman, seperti yang saya selalu bilang pada semua orang yang mau apply untuk S3 dimanapun dia berada, itu bahwa yang sabar ya, karena as I told you last time, this is just only game of number ya. Jadi ini ibaratnya semakin banyak kita apply, bahwa nanti kita pasti bisa mendapatkan itu begitu. Tapi memang ya kita harus tahu bahwa kita akan mendapatkan banyak sekali rejection. Kita akan tahu bahwa kadang-kadang ada ya something happen. Saya pernah juga, saya diwawancara sudah sampai akhir, saya sudah kenal sekali dengan supervisor tersebut, sudah wah oke banget, sudah nih kayaknya saya berangkat banget nih waktu itu ke Belanda. Nah, tapi ternyata di akhir itu ada co-supervisor yang ternyata bilang, you know what, your project is not make any sense. Boom. Dan akhirnya saya tidak mendapatkan beasiswa itu gitu. Akhirnya saya tidak mendapatkan proyek itu di akhir, setelah saya 6 bulan itu saya mengerjakan proyek itu. Jadi kayak 6 bulan itu maksudnya 6 bulan preparing dan lain-lain ya. Jadi itu adalah hal yang wajar sih sebenarnya untuk kita mendapatkan rejection. Namun yang paling penting yang akan saya bilang di sini adalah pada saat teman-teman mendapatkan rejection itu jangan berhenti, karena satu rejection means itu kita akan semakin dekat dengan tujuan kita. Jadi just try to hold on dan keep on going. You will get it gitu. Kalau dari pengalaman saya, setelah teman-teman itu hit 150 application itu biasanya sudah banyak sekali offer sih gitu. Karena saya kemarin pada saat saya di ini ya, yang University of New South Wales ini, saya pun mendapatkan beberapa offer dari beberapa university gitu. Namun jenis fundingnya itu berbeda-beda. Ada yang fundingnya hanya setahun, ada yang kemudian fundingnya itu saya masih harus mencari sendiri ke beberapa tempat. Dan pada saat itu saya merasa aduh capek ya gitu loh. Akhirnya ya udah saya ambil aja funding yang udah ready gitu. Dapat 2 lagi beasiswanya. Jadi ya udah saya ngambil yang ini aja, seperti itu. Jadi itu ya teman-teman, jika masih ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini. Juga jika masih ada pertanyaan yang lebih panjang dan juga mungkin lebih banyak, silakan teman-teman email saya di email yang tertera di deskripsi dari channel ini. Begitu ya, sehat selalu semuanya.